Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kuma kabarna damang tepangkeun abdi Hilmi Ali Zahid eh linggih di Bandung. Tepatnya di Jalan Sasak Gantung, Kecamatan Lengkong. Awal mula 2010 dan terakhir 2012 saya memutuskan buat bukan berhijrah tapi memperlebar silaturahmi gitu. 2012 masih ingat itu memutuskan diri, kebetulan qadarullah pada saat itu ada ajakan atau rekomendasi dari salah satu ketua RW untuk mengikuti satu organisasi Karang Taruna di kelurahan. Nah, 2012 mulai memantapkan hati untuk apa namanya bersilaturahmi di Karang Taruna. Dan alhamdulillah, qadarullah sampai saat ini 2023 organisasi ini masih mempercayai saya mengemban amanah di Karang Taruna. Kalau saat ini Karang Taruna itu rumah besar saya, dan qadarullah diamanahi saat ini menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Untuk khususnya di usaha, karena memang saya dilahirkan di orang tua yang memang sudah berkecimpung di dunia konveksi. 2003 saya memantapkan hati juga untuk mulai berniaga. Nah, 2024 kebetulan saya mulai juga menginjak ke bangku universitas. Saya pikir saya harus bisa menjadi penerus dari usaha ini. Kebetulan kan saya anak keenam dari 6 bersaudara, jadi anak bontot ya, gitu. Studi di Unikom, jurusan manajemen pemasaran. Nah, sambil belajar, saya juga belajar untuk berdagang, gitu. Langsung praktek ceritanya. Nah, setelah seru-seruna mengalami kuliah, mengalami usaha yang alhamdulillah berjalan, saya memutuskan untuk cuti. Jadi cuti itu kalau nggak salah 2 semester saya cuti. Semester ketiga saya memantapkan hati karena memang ada satu dan lain hal juga, memutuskan untuk resign atau keluar dari kampus untuk melanjutkan usaha. Sampai sekarang alhamdulillah kalau usaha konveksi masih berjalan karena memang itu binaan orang tua saya. Memang benar untuk pertumbuhan salah satu kota yang memang disebutnya metropolitan juga, kebetulan Bandung ibu kota di Jawa Barat, perlu ada peran serta pemuda. Menurut saya ini perlu ada didikan khusus. Memang terutama di wilayah keluarga yang paling apa namanya eh, potensial ya. Nah, dilanjut pendidikan lingkungan juga atau pendidikan formal. Nah, yang harus ditumbuhkan oleh mungkin pemuda agar maju kotanya yaitu adalah kesadaran. Ya, ini memang harus dimulai dari kesadaran sebetulnya, Mang. Dimulai dari kesadaran bahwa eh, pasti hal baik itu ada pembeda dengan hal yang jelek ya atau yang tidak benar. Kebenaran itu pasti ada pembeda. Bertindak sesuai dengan posisi dirinya, misalkan eh, yang sedang studi, belajarlah dengan amanah. Yang sedang dipercayai akan satu hal juga bertindaklah dengan amanah. Selanjutnya
ada juga yang memang aktif di lingkungan-lingkungan ya, seperti misalkan di lingkungan masjid, di lingkungan tingkat RT, tingkat RW, atau tingkat kelurahan dan seterusnya. Menurut saya baik. Menurut saya baik, sampai saat ini aktivasi dari pemerintah tentang khususnya kepemudaan itu sangat baik. Tetapi memang ada satu hal yang mungkin saja saya tidak tahu. Yang saya tahu dari sisi saya, ini kurangnya ada program yang berkesinambungan, Bang, ya. Misal nih, ada satu program yang memang menarik untuk pembinaan mental pemuda ya. Nah, sedangkan kan untuk urusan mental itu tidak bisa dilakukan untuk satu kali kegiatan, Bang. Nah, ini perlu ada program berkelanjutan yang memang harus ada progres tong sampaikan ke dibentuk atau dilaksanakan satu program untuk seremonial saja. Nah, ini pun memang harus berbanding juga dengan rasa kesadaran pemuda itu sendiri. Tidak bisa sekarang pemerintah mengeluarkan satu program yang sebaik apapun programnya, tapi orangnya tersadar, Mang. Naon sih nulik dilakukan gitu, yang kota orang iya teh gitu. Ya adanya ikhtiar, Mang. Ada ikhtiar, misal kita menempatkan diri dalam lingkungan yang memang positif. Misal tadi taruhlah yang dekat itu ada remaja masjid. Di masjid-masjid pastilah di setiap RW itu untuk perkotaan besar seperti di Bandung pasti ada. Nah, di sana ada, walaupun memang dengan hambatannya tersendiri, dengan permasalahannya tersendiri. Tapi sebaiknya mencoba, Mang. Itu salah satunya. Selanjutnya, misalkan ada organisasi-organisasi yang memang positif. Ada banyak organisasi di Kota Bandung. Ada OKP, ada LSM, ada Ormas, ada bahkan Orsos. Bisa dimasuki oleh pemuda. Tinggal kita perlu ada keinginan untuk merubah diri, keinginan untuk merubah situasi, yang insya Allah nantinya lingkungan kita pun akan ikut berubah. Pertama, memang untuk menjadi atau menjadikan karakter anak yang tadi disebutkan, perlu adanya knowledge yang kuat dari sisi orang tua tersebut. Agar ketika dibicarakan bahwa rumah itu adalah madrasah bagi anak, ya, disitulah orang tua mendidik dengan cinta, dengan kasih sayang, dan ketika beranjak besar dikenalkan dengan aturan-aturan, utamanya agama, aturan-aturan kebudayaan atau moralitas. Di sana insya Allah terbentuk sisi karakter anak yang memang sebebas-bebasnya anak berbuat, pasti ada batasan agar tidak berlebihan misalkan gitu. Ketika berbuat ke arah negatif ada rem yang bisa menahan gitu, Man. Berawal dari keresahan sebetulnya. Hari ini saya melihat para khususnya anak-anak muda kurangnya keberanian diri untuk menunjukkan siapa saya. Mungkin ini menjadi kendala yang akhirnya lingkungan tidak tahu betapa potensialnya setiap diri itu. Karena saya yakin setiap orang itu mempunyai potensi-potensi yang berbeda dan itu luar biasa. Ini perlu ada keberanian untuk mengungkapkan. Itu pertama. Keduanya, jangan sampai berpuas diri. Berpuas diri misalkan hanya gaul di satu lingkungan saja. Silakan. Mumpung masih tenaga panjang, umur masih muda, gaulah sebanyak-banyaknya. Kenallah orang. Kalau di Islam ada konsep silaturahim kan, Bang. Nah, gaulah sebanyak-banyaknya supaya kita bisa tahu kondisi-kondisi di luar sana. Tidak dengan kata lain untuk pembekalan kita untuk masa depan. Nah, selanjutnya baru di sana kita memilih mana yang baik,
mana yang benar, mana yang kurang baik, dan mana yang salah. Di sini ada kontrol, dan di sini memang ada peran lebih dari orang tua, lingkungan, untuk mempengaruhi pemuda yang beranjak dewasa, dan akhirnya dia menjadi jiwa yang berkarakter. Dia tahu yang akan dia lakukan, dia tahu yang akan dia tuju, dipersiapkan mulai dari hari ini. Jadi dari dulu saya cukup banyak dikenalkan dengan motivasi atau quotes yang memang sering saya juga sampaikan ketika saat inilah ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu yang pertama. Ini tidak membatasi kebermanfaatan kita dalam unsur apapun. Yang selanjutnya, yang kedua, barang siapa yang meringankan urusan saudaranya, maka Allah akan meringankan urusan dia di dunia dan di akhirat. Percayalah, itu janji dari Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berdaya, berupaya sesuai dengan kapasitas diri kita. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi, hapunten samudaya kalepatan.